Ada alasan kenapa kita tidak boleh terlalu menginginkan sesuatu ataupun terlalu menolak sesuatu, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu adalah ketakutan. Lalu bagaimana cara terbaik kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menyikapi suatu keinginan dan juga mengupas setiap ketakutan? Oke, pertama kita harus menyadari dulu bahwa keinginan yang berlebihan dan juga penolakan berlebihan semua memiliki sumber yang sama, yaitu adalah ketakutan. Manusia yang memiliki keinginan berlebih hingga akhirnya menggantungkan hidup mereka pada keinginan tersebut, mereka khawatir bahwasanya ketika keinginan tersebut tidak terjadi, hidupnya akan berantakan, realitasnya akan terganggu. Dan manusia yang menolak sesuatu secara berlebihan, mereka pun juga sama. Mereka khawatir apabila sesuatu yang mereka takuti tersebut terjadi dalam kehidupannya, maka hidupnya pun juga akan berantakan. Maka dari itu, keinginan berlebih dan juga penolakan berlebih, mereka berakar pada satu hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu adalah kekhawatiran hidup. Tapi hal ini wajar karena ketakutan itu memang melekat pada diri manusia. Quran surah 70 ayat 19 sampai dengan 21. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Jika diberi kesusahan, berkeluh kesah. Jika diberi kebaikan, mereka kikir. Artinya apa? Artinya kita ini memang selalu ingin yang namanya kontrol. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak kita, dan kita menolak sebuah realitas yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Alias kita hidup mengikuti hasrat. Dan semua ini sumbernya satu, yaitu kekhawatiran hidup alias ketakutan. Karena Tuhan menciptakan ketakutan melekat pada diri manusia, maka tugas kita sebagai manusia itu bukanlah mengikuti ketakutan tersebut, tapi menyerahkan ketakutan tersebut sehingga Tuhan yang akan membantu kita untuk menguraikannya. Tuhan akan mengajarkan kita langsung bagaimana cara mengurai ketakutan ini. Dan cara Tuhan mengajarkan kita itu bukanlah melalui teori, tapi lewat apa? Ya, tepat, pengalaman. Maka diproyeksikanlah ketakutan tersebut. Wah, kalau gitu supaya Tuhan nggak memproyeksikan ketakutanku, aku lupakan aja deh ketakutannya. Aku ubah juga deh motivasinya. Nah, inilah yang menjadi kesalahan sebagian besar orang, khususnya mereka yang mempelajari manifestasi secara tidak utuh. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan itu adalah menyadari. Sadari rasa takutnya, sadari kekhawatirannya. Karena semua kekhawatiran, rasa takut, hasrat, semua itu adalah undangan Tuhan untuk kita bisa apa? Mengupas ego dan mengenali diri. Izinkan setiap realitas untuk terjadi. Lepaskan hasrat ingin mengontrol. Ingat apa yang sudah difirmankan Tuhan pada Quran surah 2 ayat 216. Ketika kita sudah berhasil menyadari seluruh ketakutan kita menyadari seluruh kekhawatiran hidup kita, disitulah pada akhirnya kita bisa menjadi jiwa yang dewasa. Siapa itu jiwa yang dewasa? Jiwa yang dewasa adalah jiwa yang sudah siap terlebih dahulu apabila ketakutannya terproyeksi. Dirinya akan biasa saja ketika ketakutannya terproyeksi. Dan jiwa yang dewasa adalah jiwa yang tidak bereuforia secara berlebihan ketika keinginannya terjadi. Sehingga dia akan terhindar dari terjerumus akan hasratnya sendiri.